Halo teman-teman, selamat datang di video edukasi kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelajahi dan membahas salah satu jamur endemik paling berbahaya di dunia, yaitu Coccidioides immitis, penyebab coccidioidomycosis atau valley fever. Kita kupas tuntas mulai dari epidemiologi, morfologi, kultur, struktur antigen, pokoknya lengkap deh. Tonton terus video kami ya. Ketika liburan, mungkin beberapa orang memilih untuk menikmati liburannya dengan bertualang ke tempat-tempat yang baru, seperti halnya Andi. Namun, ternyata lingkungan tertentu bisa memberikan dampak buruk karena paparan mikroorganisme di sekitarnya. Contohnya, jamur Coccidioides yang kasus infeksinya sering dijumpai di wilayah semi kering yang menyerupai Lower Sonoran Life Zone. Daerah-daerah ini mencakup negara bagian barat daya Amerika Serikat, terutama lembah San Joaquin dan Sacramento di California. Saat liburan musim panas, Andi sedang menjelajahi lembah San Joaquin di California. Langit cerah, matahari terik, dan angin gurun meniupkan debu ke udara. Namun, ia tidak tahu, di balik udara berdebu itu tersembunyi bahaya. Debu yang ia hirup mengandung spora jamur Coccidioides, mikroorganisme kecil yang hidup di tanah kering daerah endemis seperti Amerika Serikat, terutama lembah San Joaquin dan Sacramento di California. Beberapa minggu kemudian, setelah kembali ke rumah, Andi mulai batuk, demam, dan merasa lemas. Nah, sebenarnya, orang yang memiliki imun sehat memiliki kesempatan 60% untuk tidak mengalami gejala. 40% sisanya hanya akan mengalami demam, malaise, batuk, artalgia, dan sakit kepala. Setelah 1-2 minggu, 15% dari pasien yang bergejala akan mengalami semacam reaksi hipersensitivitas yang dapat berupa ruam, eritema nodosum, atau multiform. Nah, anggapan si Andi ini di X-ray. Hasil X-ray-nya itu bakal nunjukin gambaran-gambaran yang berupa adenopati hilar yang disertai dengan infiltrat pulmonari, pneumonia, pleural effusion, atau nodul. Nah, terdapat beberapa faktor resiko yang dapat meningkatkan kesempatan si coccidioidomycosis ini menyebar. Beberapa dari itu adalah hereditas. Kelompok yang paling rentan terkena dari urutan paling tinggi itu ada Filipinos, African American, Native American, Hispanic, dan Asian. Nah, lalu laki-laki sebenarnya lebih rentan terkena, kecuali kalau wanita hamil. Karena Coccidioides ini memiliki protein yang mengikat kepada estrogen, sehingga peningkatan estradiol dan progesteron pada wanita hamil akan menstimulasi pertumbuhannya. Lalu, faktor umur seperti orang lansia dan anak akan meningkatkan kesempatan untuk penyebarannya karena faktor imun. Nah, bicara tentang imun, tentu saja orang-orang yang imunosupres akan mengalami peningkatan penyebaran. Lalu, anggapan nih, si Andi ini orangnya imunosupres. Si Coccidioides ini akan lebih gampang menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Bagian yang umum terinfeksi adalah kulit, tulang, sendi, dan meninges. Selain itu, pada pasien AIDS, coccidioidomycosis akan tampak seperti infeksi paru yang menyebar luas dan cepat berakibat fatal, yang dikenal sebagai pneumonitis retikulonodular diffusion. Jika infeksi ini dibiarkan menjadi kronis, akan terjadi chronic pulmonary coccidioidomycosis, di mana nodul-nodul atau kavitas akan bertambah banyak. Tapi, balik ke skenario dulu nih. Si Andi kemudian ke rumah sakit untuk dibawa periksa ke dokter. Setelah dokternya melakukan history taking, ia pun memutuskan untuk melakukan kultur dari sputum si Andi. Setelah dilakukan tes laboratorium seperti uji kultur, ditemukan koloni berwarna putih hingga coklat muda dengan tekstur seperti kapas. Di mana hifa ini membentuk rantai Arthrochonidia yang akan terfragmentasi menjadi Arthrochonidia individual yang mudah terbawa udara. Arthrochonidia kecil ini berukuran 3 kali 6 mikrometer yang bisa dilihat bahwa Arthrochonidia ini akan menjadi bulat dan membesar setelah terhirup dan akan membentuk spherul yang mengandung endospora. Jika kita lihat dalam potongan histologis pada uji sputum, keberadaan spherul ini bersifat diagnostik untuk Coccidioides immitis. Pada tahap maturitas, spherul ini memiliki dinding yang tebal dan tampak birefringent atau berpendar ganda, dan dapat mencapai ukuran hingga 80 mikrometer dalam diameter. Spherul ini akan dipenuhi oleh endospora yang berukuran 2 hingga 5 mikrometer. Akhirnya, dinding spherul ini akan pecah dan melepaskan endospora yang kemudian dapat berkembang menjadi spherul yang baru. Nah, sekarang kita bahas kulturnya ya.
Jika kita ingin menumbuhkan jamur Coccidioides immitis di laboratorium, kita bisa menggunakan media khusus seperti inhibitory mold agar atau brain heart infusion blood agar lens. Spesimen yang dapat digunakan untuk kultur maupun pemeriksaan mikroskopis dapat berasal dari berbagai sumber seperti lower respiratory tract, darah, tulang, otak, cairan cerebrospinal, kulit, selaput lendir, dan jaringan subkutan. Kita inokulasikan spesimen tersebut ke dalam media kultur, lalu kita bisa inkubasi atau simpan media ini di suhu kamar sekitar 25 derajat Celcius atau suhu tubuh manusia sekitar 37 derajat Celcius. Agar jamur lain atau bakteri tidak ikut tumbuh dan mengganggu kultur Coccidioides, biasanya di dalam media kultur ditambahkan antibiotik untuk menghambat bakteri dan juga siklohexamid untuk menghambat jamur-jamur biasa yang tidak berbahaya tetapi bisa menutupi pertumbuhan Coccidioides di dalam kultur. Dalam hal pertumbuhan di laboratorium, Coccidioides immitis termasuk jamur dimorfik yang tumbuh paling cepat. Koloninya terlihat berbentuk kubah di tengah dan lebih bertekstur halus atau berbulu di bagian pinggir, yang merupakan ciri khas dari koloni jamur ini. Koloni ini biasanya mulai terlihat dalam waktu 2 hingga 3 hari dan akan membentuk arthroconidia saat maturasi. Arthroconidia adalah bentuk yang sangat menular, menyebar lewat udara dan berbahaya jika terhirup. Oleh karena itu, proses ini harus dilakukan di laboratorium dengan tingkat keamanan yang tinggi, yaitu di lab biosafety level 3 dengan alat khusus yang namanya biosafety cabinet, semacam lemari tertutup yang aman bagi petugas lab. Nah, sekarang aku mau jelasin tentang karakteristik pertumbuhan kultur. Yang pertama, dari bentuk miseliumnya dulu nih. Pada media agar, Coccidioides immitis ini tumbuh dalam bentuk miselium yang putih dan tidak berpigmen. Pertumbuhan miselium umumnya membutuhkan waktu 5-7 hari inkubasi aerobik pada suhu kamar. Nah, kultur ini tuh dapat menghasilkan spora atau arthroconidia yang dapat menjadi aerosol yang sangat menular. Nah, oleh karena itu, karena dia ini sangat menular, maka perlu penanganan yang hati-hati untuk mencegah penyebaran. Untuk lingkungannya, spesies ini tuh dapat tumbuh di berbagai jenis media, termasuk media mikologi ataupun bakteriologi. Perlu diingat bahwa penanganan kultur ini harus dilakukan dengan hati-hati karena potensi penyebaran spora melalui udara yang dapat menyebabkan infeksi pada individu yang terpapar. Kali ini kita masuk ke struktur antigen. Coccidioides immitis ini memiliki 2 fase yang berbeda, dan tiap fasenya memiliki struktur yang berbeda juga. 2 fase tersebut yaitu fase saprofobik dan fase parasitik. Spesies Coccidioides tumbuh sebagai miselium atau bentuk jamur di tanah dan menghasilkan spora yang disebut arthroconidia di dalam miselium saat mereka matur. Arthroconidia akan dilepaskan ketika tanah yang terkontaminasi ini terganggu. Setiap spora ini bisa berkembang menjadi miselium yang baru jika jatuh ke tanah, atau menjadi spherule jika menginfeksi hewan yang rentan. Arthroconidia akan berubah bentuk menjadi spherule yang belum matang melalui pertumbuhan yang merata ke segala arah atau disebut juga pertumbuhan isotropik. Saat spherule matur, ukurannya membesar dan terjadi pembelahan inti dan sitoplasma secara bersamaan, sehingga akhirnya spherule diisi oleh ratusan spora kecil berukuran 2-4 mikron yang disebut endospor. Ketika spherule yang sudah matur ini pecah, endospor ini akan dilepaskan dan masing-masing bisa berubah menjadi spherule yang baru. Fase spherule dari Coccidioides immitis menghasilkan komponen dinding luar membran atau disebut SOW, yaitu singkatan dari spherule outer wall. Secara molekuler, dinding sel Coccidioides immitis ini mengandung polisakarida seperti kitin, beta-glukan, manoprotein, serta glikoprotein yang juga bisa berperan sebagai antigen utama. Dan Coccidioides immitis ini memiliki berbagai jenis antigen, di antaranya yaitu antigen utama pada Coccidioides immitis yang pertama, antigen tube precipitin atau TP,
yang merupakan polisakarida dan dapat memicu respon awal IgM. Kemudian ada juga antigen complement fixation atau CF yang merupakan kompleks glikoprotein yang sangat imunogenik dan tidak tahan panas. CF diidentifikasi sebagai enzim kitinase yang penting dalam diagnosis serologi. Kemudian ada juga spherule outer wall glycoprotein atau disingkat SOWGP yang merupakan glikoprotein utama yang terdapat di permukaan spherule yang memicu respon imun humoral maupun seluler. Metode diagnostik selain di X-ray sama di kultur bisa diapain lagi ya? Kami memeriksa bahan dalam keadaan segar dan melakukan pewarnaan KOH. Nah, ini dia spherula khas. Endospora juga terlihat jelas. Jika hasil serologi menunjukkan antibodi IgM positif dan IgG tinggi pada uji fiksasi komplement, titer lebih dari 1/32, maka ini indikasi infeksi menyebar. Karena kasus ini agak berat, maka dimulai dari terapi fluconazole. Jika menjalar ke otak, maka menggunakan amphotericin B. Jadi, penyakit tersebut tidak menular antar manusia dan disarankan untuk menghindari paparan debu di daerah endemik dengan menggunakan masker. Nah teman-teman, baru saja kita menyimak penjelasan yang sangat lengkap tentang valley fever atau coccidioidomycosis yang disebabkan oleh jamur Coccidioides immitis. Dari penyakit tersebut, kita bisa belajar bahwa penyakit bisa datang dari hal yang tidak disangka-sangka, bahkan debu yang tidak terlihat. Coccidioides immitis hidup di tanah kering, daerah endemis seperti California dan Arizona. Nah, meskipun sebagian besar kasusnya itu asimptomatik atau tanpa gejala, namun pada individu dengan imunokompromis atau dengan daya tahan tubuh yang rendah, infeksi ini bisa menyebar luas dan mengancam nyawa. Oleh karena itu, penting untuk waspada, terutama jika bepergian ke daerah endemis. Diagnosis yang tepat, pemahaman gejala, serta penanganan yang cepat adalah kunci untuk mencegah komplikasi serius dari penyakit ini. Terima kasih telah menyaksikan video edukasi kami. Sampai jumpa di video edukasi kami selanjutnya. Bye!